malah bikin candi. Ya, inilah peninggalan leluhur kita yang sangat luar biasa. Peninggalan Raja keempat Singasari yaitu Rompokuni dengan gelar raja beliaunya yang luar biasa yaitu Srijaya Wisnuwardana yang diyakini dalam negara Kertagama dan Pararaton didarmakan di Candi Jajako ini sekitar tahun 1268 tuh. Memang walaupun tinggal kaki candi, mungkin candi ini adalah candi yang mempunyai relief terpanjang di Jawa Timur selain Panataran. Kalau Panataran kan lebih dianut dengan Sri Tanjungnya, tapi di sini identik dengan berbagai macam relief atau gambaran kehidupan yang sangat luar biasa yang dipadatkan. Salah satu apa istilahnya keidentitasan Singosari kan cara pembacaan relief yaitu mengkirikan candi atau prasawiya. Umumnya kan candi-candi secara pradaksina atau mengkanankan candi, tapi kalau Singosari semuanya pembacanya secara prasawiya atau mengkirikan candi. Kalau di Islam mungkin sekarang tawaf sama kita mengkirikan candi berputar seperti itu cara pembacaan relief di candi ini. Yang dipahatkan pertama yaitu cerita mengenai gambaran-gambaran atau tantri Kamandaka, itu pesan moral kepada manusia, walaupun ini jelas gambaran-gambaran cerita hewan, walaupun itu penuh filosofi gambar seperti itu. Itu relief yang pertama tantri Kamandaka. Dilanjutkan dengan relief kedua yaitu relief cerita Ari Dharma atau dikenal Angling Dharma. Pun kita sering dikejar oleh orang-orang arkeolog terutama dari Bojonegoro karena cerita Angling Dharma kan diyakini dari cerita rakyat sang. Anehnya seperti itu. Dilanjutkan dengan relief yang paling panjang yaitu relief ketiga yaitu cerita Kunjara Karna. Itu identik dengan cerita surga neraka. Itu sangat jelas banget. Itu bagian bawah. Terus bagian tengah di kaki candi yang sangat detail, yang sangat luar biasa itu cerita Partayatnya. Yang cerita yang keempat di Partayatnya itu cerita Pandawa main dadu atau Arjuna main dadu itu yang diakali Sengkuni. Itu panjang banget itu juga ceritanya. Terus bagian lapik dasaran kedua, tangga kedua itu ada cerita Arjuna Wiwaha dan Krishna Yana. Itu bagian kanan kiri Garbhagraha itu. Sayang memang sudah runtuh semuanya, yang khususnya yang cerita Krishnayana merupakan candi sinkretisme atau perpaduan dua agama antara Hindu dan Buddha. Buktinya apa? Seperti yang kita belakang ini identik dengan Buddhis, yaitu yang disebut Padmasana. Ya, Padmasana ini identik dengan patung Dewi Tara biasanya atau Dewi Kesuburan. Itu ada di atasnya sendiri gini. Biasanya air yang keluar turun mengenai patung dan keluar dari bonggol kanan kiri dari Padmasana ini sudah menjadi amerta atau air suci. Itu. Kalau di Hindu biasanya kan identik dengan lingga sama yoni. Itu sama sebenarnya, tapi hanya beda mungkin pancuran atau keluarnya mata air. Itu kan leluhur kita dulu walaupun ingin beribadah sebelum ke tempat beribadah kan harus sesuci dulu. Yaitu tadi melakukan mungkin jamasan, mungkin kalau sekarang lebih kenal wudhu. Itu Pak mungkin sedikit mengenai. Oh ya, yang satu lagi adanya patung Harihara ya, yang bertangan 8 itu ya, itu disebut patung Amogapasa ya. Itu perwujudan dari beliaunya Raja Wisnuwardana yang dinamakan di sini, tapi memang sayang wajahnya sudah nggak ada. Tapi itu jelas banget adalah perwujudan dari Raja Srijaya Wisnuwardana yang mungkin letaknya ada di bilik utama di atas itu, bersamaan dengan kala-kala yang jatuh. Itu ada ketiga kala ya, itu biasanya kan ada di atas relung candi biasanya. Dan di relung candi itu biasanya ada, kalau Singosari jelas ada patung Durga Mahesasura Mardini itu bagian utara, yang belakang itu Ganesha, dan yang selatan biasanya Agastya atau Siwa Mahaguru. Dan biasanya ada di kanan kiri Garbhagraha atas itu biasanya ada relung juga, relung kecil biasanya tempat Mahakala sama Nandiswara. Baru ruangan pusat disebut bilik, tempat pendarmaan raja yang didarmakan, dan tempat patung Harihara yang diperlukan sebagai Siwa, seperti itu. Itu mungkin Pak, monggo kalau dilanjut ya. Sebelum dilanjut Pak ya, tadi terpanjang itu maksudnya diulangi lagi, terpanjang apa sama dengan apanya ya Pak? Reliefnya terpanjang di sini. Panel 6 panel ini nggak cukup 1 minggu kalau per adegan kita bacakan. Oke, terus yang kedua
biasanya Brandaksina. Iya. Terus ini sebaliknya. Prasawi ya. Prasawi. Singosari semuanya Prasawi. Nah, itu penanda apa? Kenapa kok biasanya ke kanan, terus kemudian masa Singosari ke kiri itu sebagai apa? Penanda? Gini, yang kita pelajari kemarin dengan teman-teman sepuh juga dengan teman arkeolog, memang ada kan beda pendapat itu pasti. Ya. Tapi kita yakini bahwa Prasawiya itu adalah dari keburukan menuju kebaikan. Intinya dari kiri ke kanan. Jujur aja kita akui sekarang. Biasanya kita itu kalau sekarang dari kanan ke kiri, dari kebaikan karena kita masih setelah kita sudah bertua membuat dosa terus jujur. Kita akui atau tidak? Tapi leluhur kita dulu jelas dari Singosari, dari kecil sampai dewasa, dari keburukan menuju. Ini salah satu tafsirnya itu ya. Salah satu tafsirnya bisa kita kuliti sendiri lah, kita bisa apa mau Jawa gereja Cito ini Iya. bahwa kita perjalanan kita sekarang itu seperti itu. Baik. Monggo. Oh, ibu-ibu ada yang tanya? Silakan Adik-adik. ke Bapak Ibu sekalian. Di sana antara Hindu dan yang lain saling berbentrok. Tapi mengapa di dalam Nusantara leluhur kita itu mau ajaran apapun kemudian mereka berusaha untuk mengharmonikan. Nah, ini ada satu teori ya, karena itu agama-agama semua hadir di dalam Nusantara. Kita yang asli adalah
Thank